Anda menyaksikan Headline News, pemirsa bersamaan dengan pengumuman penggantian posisi beberapa menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. IHSG turun cukup dalam usai pengumuman reshuffle kabinet tersebut. Bagaimana pembukaan bursa hari ini? Kita bergabung dengan rekan Sarah Ruhendi dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat pagi. Sarah, bagaimana respon grafik indeks harga saham gabungan pada pagi ini? Dan apakah kondisi ini mempengaruhi internal? Selamat pagi Jason dan juga pemirsa, baru saja indeks harga saham gabungan ini dibuka pada pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan menunjukkannya untuk Anda untuk kondisi sementara di pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan ini terlihat dari layar berada di level 7.751. Kalau kita bandingkan dengan kemarin ini mengalami penurunan yang dimana kemarin pada Senin sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ini IHSG ini ditutup pada level 7.766. Ini kalau kita bisa lihat memang untuk trading volume dari perdagangan saham pada hari ini berada di zona merah, turun sekitar 0,7% dan juga untuk trading value ini turun sekitar 5 berada di kisaran 5 hingga 6 poin. Apabila kami bandingkan dengan kemarin, ini memang turun cukup terlihat signifikan. Memang kalau kita bandingkan ini kemarin IHSG ini ditutup pada level 7.766 di mana ini melemah setidaknya 1,28% atau 100,49 poin pada hari Senin kemarin. Apabila kami melihat memang untuk di sektor yang terdampak ini masih di sektor finansial yang dimana turun sebanyak 2,48%, lalu ada di sektor siklikal dan juga di sektor infrastruktur yang turut terdampak dari angka indeks harga saham gabungan pada hari ini. Memang kalau kita melihat pada hari kemarin ini dari Bursa Efek Indonesia ini mencatat bahwa sebanyak 223 saham ini menguat dan juga ada 450 saham melemah dan juga 121 saham stagnan. Hal ini merespon dari sentimen negatif adanya reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah jajaran menteri di kabinetnya, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang harus mundur dari kursi kabinet Merah Putih. Adapun dari sejumlah pengamat ekonomi melihat bahwa memang sosok Sri Mulyani ini menjadi sosok sebagai sosok simbol kredibilitas fiskal di tanah air bagi investor asing. Adapun sampai saat ini memang investor asing ini masih melihat seperti apa arah kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan yang baru, yakni Purbaya Sadewa. Karena kalau bisa dilihat memang para pengamat ekonomi, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, ini melihat bahwa investor masih ataupun pasar modal masih mengkhawatirkan butuh kepastian lebih jauh terkait arah kebijakan fiskal yang nantinya akan dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri yang baru ini. Karena kalau bisa dilihat memang ada sejumlah hal program prioritas Prabowo Subianto yang membutuhkan alokasi dana yang besar. Salah satunya adalah makan bergizi gratis yang dimana memakan sekitar 1,5% dari keseluruhan PDB tanah air. Yang dimana memang kalau kita melihat sampai sejauh ini hingga akhir Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabat, ini memang bagaimana Sri Mulyani bisa menekan untuk pengeluaran kepada sejumlah program prioritas Presiden tanpa harus memperlebar defisit dari keuangan APBN. Sementara seperti itu, Jason dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sarah Ruhendi atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.